Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, izinkan saya berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada materi pola bilangan di kelas 8. Bapak Ibu tentu tidak asing lagi dengan asesmen diagnostik, di mana asesmen tersebut dilakukan di awal pembelajaran. Asesmen diagnosis ini digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Dilihat dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Saya menggunakan 3 aspek tersebut sebagai asesmen diagnostik dalam memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kesiapan belajar. Saya menggunakan asesmen numerasi yang telah disediakan pada platform Merdeka Mengajar. Hasilnya ditemukan 7 kelompok siswa yang sudah mahir. Terdapat 16 siswa termasuk cakap, 1 siswa memiliki pemahaman dasar, dan 4 siswa perlu intervensi khusus atau bimbingan intensif. Yang kedua, minat belajar. Saya mendapatkan informasi minat belajar dengan bertanya secara langsung kepada siswa di kelas dan menuliskannya sesuai dengan minat belajar mereka, yang nantinya akan saya gunakan untuk melakukan diferensiasi produk. Yang ketiga, profil belajar murid. Saya mendapatkan informasi dengan melihat hasil tes IQ yang selalu dilaksanakan oleh sekolah pada saat penerimaan peserta didik baru, tepatnya di awal tahun pembelajaran. Sebagai acuan sekolah dalam menyiapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya juga melihat hasil penelitian dari Universitas Tadulako melakukan identifikasi kelompok siswa dengan gaya kognitif dependent, di mana siswa cenderung belajar secara berkelompok dan masih butuh bimbingan dari guru, membutuhkan dukungan dari lingkungan. Sedangkan gaya kognitif independen, di mana siswa cenderung belajar sendiri untuk memenuhi tujuannya sendiri. 2 kelompok siswa dengan gaya kognitif tersebut menjadi acuan saya dalam menentukan strategi pembelajaran. Berdasarkan pemetaan kebutuhan murid tersebut, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Selanjutnya diberikan tindakan dengan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten yang diberikan bervariasi, mulai dari buku, tutorial di YouTube, website yang dapat dibuka di Android, hingga benda yang berada di lingkungan sekitar seperti daun kelor. Pada diferensiasi proses, diberikan bimbingan secara berkelompok bagi siswa yang perlu intervensi kelompok, dan diberikan bimbingan secara individu bagi siswa yang butuh intervensi individu. Kemudian dilakukan pemodelan kepada kelompok siswa yang termasuk cakap. Selanjutnya, memberikan tantangan kepada kelompok yang sudah mahir untuk menjadi tutor sebaya, atau bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang pada soal-soal tertentu. Total 2 berapa? Total 2 dibagi. Siap. Aduh, bisa dapat? Bisa. Nah, coba ulangi yang si tadi, yang dijelaskan temanmu tadi. Ayo.
Baru 1/2. 1/2 kali 2 ini didapat dari sini. Baru kali 3 toh, ini 3. 3 1/2. 1/2 2 bagi 2. Baru sudah ada hasilnya. Jadi kali 3. Ada? Dalam diferensiasi produk, murid memilih hasil kerja masing-masing sesuai kemampuan dan kreativitasnya, baik secara individu maupun berkelompok. Setelah kami amati, daun kelor ini memiliki pola. Kami akan membuat laporan tentang daun ini dalam tugas proyek kami. Menggunakan teknologi digital atau bahan lainnya yang terkait dengan materi pola bilangan. Hasilnya ada poster dari kartun, ada juga berupa anime, ada membuat video tutorial, ada juga yang membuat video yang lucu, terdapat juga PDF, PowerPoint, hingga pola bilangan dari stik es krim yang telah dicat dan dibentuk menjadi sebuah menara yang indah. Produk dibuat dalam bentuk tugas proyek dan hasilnya dikirimkan di dalam classroom yang sudah disediakan. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.